Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Riset Operasi A di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami materi ujian metode transport. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ayu Andrinova dengan NIM akhir 1065. Saya Felicita Dian Puspitasari dengan 45 akhir 1002. Saya Novita Nuraini dengan NIM akhir 1024. Saya Fatimah Azhara dengan NIM akhir 1054. Dan saya Marta Nur Aziza dengan NIM akhir 1060. Baik, di sini kami memiliki artikel referensi yang judulnya yaitu penggunaan metode transportasi dalam program linear untuk pendistribusian barang. Next. Nah, apa sih permasalahan yang ada di artikel tersebut? Jadi dalam artikel tersebut terdapat 3 pabrik pupuk yang akan mengirimkan hasil pupuknya ke 3 pasar. Nah, masing-masing pabrik memiliki kapasitas supply sebanyak 120, 80, dan juga 80. Sedangkan permintaan masing-masing 3 pasar adalah 150, 70, dan 60. Dan ada pula biaya angkut dari masing-masing pabrik. Jadi pabrik pertama ketiga pelanggan adalah 8, 5, dan 6. Pabrik kedua ketiga pelanggan adalah 15, 10, dan 12. Pabrik ketiga pelanggan adalah 3, 9, dan 10. Nah, dari permasalahan tersebut, yang ingin kita ketahui dan akan kami analisis kali ini adalah biaya minimum yang digunakan untuk mendistribusikan barang tersebut ke pasar-pasar. Tentunya, kami akan menganalisis dengan menggunakan metode yang berbeda dari artikel referensi yang kami miliki. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam artikel. Jadi, di dalam artikel ini digunakan metode Northwest Corner. Metode ini mengalokasikan persediaan ke permintaan dalam matriks alokasi mulai dari ujung paling kiri atas menuju kanan bawah hingga seluruh kebutuhan sumber dapat terpenuhi. Next. Baik, jadi urutan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode Northwest Corner adalah yang pertama, mengalokasikan seluruh suplai pabrik 1 ke pasar 1 sebesar 120. Kedua, mengalokasikan nilai suplai pabrik 2 ke pasar 1 sebesar 30 karena demand pasar 1 masih belum terpenuhi. Ketiga, mengalokasikan seluruh nilai suplai pabrik 2 ke pasar 2 sebesar 50 atau sebesar sisa suplai yang dimiliki pabrik 2. Keempat, mengalokasikan nilai suplai pabrik 3 sebesar 20 ke pasar 2 karena demand pasar 2 yang masih belum terpenuhi. Kelima, mengalokasikan seluruh nilai suplai pabrik 3 yang tersisa sebesar 60 ke pasar 3. Selanjutnya, kemudian langkah terakhir adalah menghitung biaya yang dikeluarkan dengan metode penghitungan seperti berikut hingga biaya akhir yang dikeluarkan untuk distribusi barang dengan metode Northwest Corner ini adalah 2.690. Next. Selanjutnya, dari study case pada artikel yang menggunakan metode NWC, di sini kami akan mengimplementasikan menggunakan metode lainnya, yaitu menggunakan metode FAM untuk menyelesaikan permasalahan transportasi dengan tujuan yang sama, yaitu dapat mencari alokasi optimal dari sumber daya seperti biaya dan waktu yang paling sedikit dari sumber ke tujuan. Pada metode FAM ini tidak memerlukan langkah stepping stone seperti metode NWC karena pada metode ini FAM sudah melakukan pendekatan solusi optimal dengan mengidentifikasi perbedaan biaya pengiriman terkecil di dalam tabel transportasi. Next.
Selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasi metode FAM. Yang pertama yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu selisih antara dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom dalam sebuah tabel. Kemudian setelah menghitung selisihnya, nanti memilih baris atau kolom dengan selisih biaya terkecil lebih besar. Kemudian setelah ditentukan, nantinya bisa menentukan alokasi sumber daya dari sel tersebut dengan mempertimbangkan supply dan demand yang dimiliki. Kemudian bisa melakukan iterasi dengan langkah yang sama seperti yang di atas, kemudian hingga seluruh alokasi selesai dan sumber daya terpenuhi. Next. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dengan metode FAM. Yang pertama yaitu kita masuk ke persiapan, kita masukkan tadi supply dan demand itu ke dalam tabel, lalu kita tuliskan juga berapa biaya per dari pabrik satu ke pelanggan dan berlaku untuk setiap pabrik dan ke setiap pelanggan. Next. Nah, ya mungkin ke sebelumnya dulu. Balik lagi. Nah, di sini karena kita menggunakan metode FAM, jadi di sini kita akan mencari selisih dari biaya yang dibutuhkan per baris dan per kolomnya. Mungkin di baris pertama ini kita cari dulu biaya yang paling kecil yaitu 5 dan 6, selisihnya berarti 1. Untuk ini berarti 2 dan 6. Untuk di sini berarti 5, 4, 4. Nah, lalu di sini kita cari selisih yang terbesar yaitu 6. Karena selisih terbesarnya 6, maka di sini kita cari untuk biaya yang paling kecil, maka dimasukkan di sini. Karena di sini biaya yang paling kecil yaitu 3, maka kita lihat terlebih dahulu untuk pelanggan pabrik 3 ini dia punya 80 barang, tetapi di bagian pelanggan 1 ini dia kebutuhannya 150, maka bisa dimasukkan ke sini semua milik pabrik 3 yaitu 80. Maka di sini habis, maka di sini tinggal 70. Next. Nah, karena tadi iterasi 1 sudah menghasilkan ini, maka perlu dilakukan iterasi kedua, yaitu karena ini sudah terpakai ya, maka dicari lagi untuk selisihnya. Karena ini dia masih sama kosong-kosong, maka selisihnya yaitu sama 6 kurangi 5 yaitu 1. Terus ini juga sama 2. Nah, ini karena ini sudah nggak terpakai, maka yang selisihnya yaitu 10 dikurangi 9 yaitu 4. Selanjutnya ini juga ini 12 dikurangi 6 ini selisihnya 6. Ini selisihnya 6 juga. Nah, ini 15 dikurangi 8 selisihnya 7. Karena selisih paling besar ini, maka kosnya yang paling kecil ini 8. Nah, karena di sini kebutuhannya sisa 70, maka di sini tinggal dimasukkan semua karena pabrik 1 punya suplainya 120. Ini dikurangi 120, sisanya 50. Maka ini habis, maka ini sudah tidak perlu diisi lagi. Oke, selanjutnya lanjut ke iterasi selanjutnya, next. Nah, di iterasi selanjutnya ini kita masih mengurangi lagi karena masih ada yang dibutuhkan dan masih ada suplainya, maka 6 dikurangi 5, 6 dikurangi 5 yaitu 1, 12 dikurangi 10, 2, 12 dikurangi 6, 6, 10 dikurangi 5, 5. Ini sudah tidak dihitung ya. Maka yang paling besar yaitu ini.
Kalau dilihat biayanya yang paling kecil yaitu di bagian pabrik 1 dan pelanggan 3. Karena di sini suplainya sisa 50, maka di sini kita tulis 50. Maka ini sisanya 10. Nah, berarti ini dia sudah nggak perlu diisi lagi. Oh, salah. Oh, benar. Sudah nggak perlu diisi lagi. Selanjutnya, karena dia suplainya tinggal dari satu pabrik, sebenarnya ini tidak perlu melakukan iterasi lagi, yaitu tinggal memasukkan aja, karena di sini eh, sisa ini pelanggan 3 masih sisa 10, butuh 10 lagi, terus ini pelanggan 2 butuh 70, jadi tinggal dimasukkan totalnya 80. Tapi itu bisa juga menjadi iterasi keempat untuk selanjutnya. Mungkin bisa di next. Nah, ini tadi hasil dari iterasi ketiga. Selanjutnya next. Nah, ini ketika semuanya sudah dimasukkan. Ini selisihnya tinggal yang ini doang karena yang lain sudah terisi. Next. Nah, selanjutnya biaya distribusi bila menggunakan FAM yaitu tinggal diakumulasi saja, yaitu 8 dikali 70 ditambah 6 dikali 50 ditambah 10 kali 70 ditambah 12 dikali 10 ditambah 3 kali 80. Maka biaya total yang dibutuhkan yaitu 1.920. Next. Baik, jadi secara keseluruhan, metode FAM itu menunjukkan kelebihan dibanding Northwest Corner dalam hal pencapaian optimalitas yang lebih akurat dan efisiensi iterasi. Kemudian dari permasalahan tersebut itu dapat kesimpulan biaya yang dikeluarkan untuk distribusi barang dari metode FAM itu adalah sebesar 1.920, sedangkan dari metode Northwest Corner itu biaya yang dikeluarkan sebesar 2.690. Jadi metode FAM ini memiliki kelebihan di mana dia itu lebih akurat karena dia melakukan iterasi. Berbeda dengan metode Northwest Corner. Mungkin sekian dari kesimpulan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.